Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murtini dengan NIM 11241107 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Mesio Putavia Silaban dengan NIM 1124110983. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida dengan NIM 1124-10214. Manajemen operasional adalah proses mengelola sumber daya, contohnya manusia, mesin, bahan baku, teknologi, dan informasi untuk mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional di sebuah warung kopi, di mana warung kopi tersebut dinamakan warung tepi jalan yang beralamatkan di Kampung Cikedokan, Warung Sengon, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Dalam suatu usaha dan bisnis, penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana manajemen operasional itu berjalan. Di warung kopi tersebut, manajemen operasionalnya masih dikelola oleh pemiliknya saja dan belum memiliki karyawan. Jam operasional di warung kopi tersebut dimulai dari 07.00 sampai dengan 23.00. Adapun alur pelayanan di warung kopi tersebut dimulai dari pelanggan masuk, kemudian pelanggan mengantri di bagian kasir, lalu pemilik melayani pesanan dan pembayaran. Kemudian pemilik membuatkan pesanan dan setelah itu pemilik mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah desain, teknologi, dan inovasi. Berdasarkan observasi, ditemukan beberapa masalah utama. Yang pertama, masalah desain alur layanan. Kemacetan layanan di satu orang dengan hanya satu orang yang menangani semua proses, mulai dari menerima pesanan, pembayaran, membuat minuman, hingga mengantarkan. Terjadinya bottleneck atau kemacetan layanan yang tidak terhindarkan. Setiap detik yang digunakan untuk mengantarkan pesanan ke meja yang jauh secara otomatis menghentikan seluruh pelayanan produksi dari kasir, sehingga memperpanjang antrian. Antrian yang tidak terkelola, tidak ada pemisahan antara pesanan sederhana dan kompleks. Pelanggan yang hanya memesan kopi hitam terpaksa menunggu lama jika di depannya ada pelanggan yang memesan beberapa varian minuman atau makanan yang membutuhkan waktu penyajian yang lebih lama. Hilangnya produktivitas saat pengantaran. Aktivitas mengantarkan pesanan ke meja pelanggan membutuhkan waktu yang signifikan dan menyebabkan counter layanan menjadi kosong. Selama perjalanan mengantar, tidak ada pesanan baru yang bisa diterima atau minuman yang dibuat, sehingga menambah kumulatif waiting time antrian. Berikutnya ada masalah teknologi. Ketergantungan pada ingatan dan komunikasi lisan. Tidak ada sistem untuk mencatat dan mengidentifikasi pesanan selain dari ingatan dan pengenalan fisik pemilik terhadap pelanggan. Pada saat ramai, hal ini berisiko tinggi menyebabkan pesanan tertukar, tertunda, atau diantarkan ke meja yang salah. Belum ada sistem untuk mempermudah pengantaran. Warkop ini menggunakan umur meja atau penanda pesanan seperti nomor antrian yang dapat memandu pengantaran pesanan, sehingga seluruh proses bergantung pada memori pemilik. Dan yang terakhir itu ada masalah inovasi. Tidak ada strategi untuk mengoptimalkan waktu. Tidak ada inovasi dalam penaatan area kerja untuk meminimalkan pergerakan pemilik. Misalnya, dengan menempatkan peralatan dan bahan yang sering digunakan dalam jangkauan yang lebih efisien. Proses yang sepenuhnya manual dan bergantung pada satu individu, kurangnya inovasi proses, seperti menyediakan area pick-up mandiri untuk pesanan minuman sederhana, membuat seluruh beban operasional bertumpu pada kecepatan dan stamina satu orang. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi
antrean dan waktu tunggu di warkop tepi jalan yang ada di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Observasi ini dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025, dimulai pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Seperti yang bisa Anda lihat, beberapa orang terlihat sedang menunggu pesanan mereka, ada yang sambil berbincang-bincang santai di tempat yang sudah disediakan. Itulah sekilas kondisi antrean dan waktu tunggu di warkop tepi jalan yang berada di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Rekomendasi jangka pendek, pisahkan antrian pesanan saat warkop sedang ramai. Pelanggan dengan pesanan seperti kopi atau es bisa langsung diarahkan kasir agar tidak menunggu lama. Bagi tugas dengan jelas, satu orang fokus di kasir, satu orang di bagian minum dan makanan. Ini membuat kerja lebih cepat dan rapi. Tingkatkan kenyamanan. Tambahkan tempat sampah kecil di dekat meja dan gunakan kipas angin agar pelanggan tetap nyaman walaupun tempatnya kecil. Yang kedua, rekomendasi jangka menengah. Buat menu digital dengan QR Code, pelanggan bisa scan kode di meja untuk melihat menu dan menulis pesanan lewat ponsel. QR Code ini bisa dibuat juga gratis lewat Canva atau Google Form. Yang ketiga, rekomendasi jangka panjang. QR Code ordering system, pelanggan bisa langsung pesan bayar lewat HP tanpa antri di kasir. Pesanan otomatis masuk ke bagian barista. Selanjutnya, tambahkan pencahayaan atau papan nama digital, misalnya lampu LED tertulis warkop tepi jalan, agar tampilan lebih menarik dan mudah terlihat dari jalan. Karena warkop tersebut tidak ada lampu LED-nya, jadi kalau misalkan di malam hari, itu tidak terlalu jelas warkopnya gitu. Warkop apa nih namanya gitu. Karena warkop tepi jalan itu benar-benar di tepi jalan Kalimalang yang banyak lalu lalang orang pulang kerja. Di situ juga ya nongkrong bukan di kalangan anak muda saja, tetapi ada kayak Grab, orang pulang kerja, anak-anak tongkrongan motor atau lain-lainnya.